Dan bagaimana kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita tanyakan langsung ke rekan kami sudah bergabung dari luar studio dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum Lukman. Bagaimana perkembangan terbaru di hari ke-13 masa operasional ibadah haji? Silakan. Baik, selamat sore menjelang malam Heranov, selamat sore pemirsa. Baik Heranov, bisa kami laporkan hari ini adalah hari ke-13 masa operasional ibadah haji. Kalau kedatangan di Madinah di hari yang ke-14, tapi kalau keberangkatan hari ke-13. Baik, bisa kami laporkan hingga hari ke-13 ini sebanyak 74.000 lebih jamaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari tanah air dengan proses mobilisasi yang lancar dan terkendali. Untuk mendukung kenyamanan jamaah di Mekah, pemerintah telah menyiagakan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji yang telah tiba di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, pada hingga hari Minggu 3 Mei ini sebanyak 192 kloter dengan total 74.000 jamaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah ini sebanyak 14.000 Heranov, 14.503 jamaah sudah berada di kota Makkah dan Madinah. Para jamaah haji yang telah tiba di Mekah ini nantinya akan melaksanakan ibadah umroh wajib dan bersiap untuk menyambut ibadah puncak haji, yakni di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara itu, operasional haji sendiri saat ini berjalan sesuai dengan rencana dan perhatian difokuskan terhadap jamaah haji lansia, perempuan, dan disabilitas. Hal ini sesuai dengan slogan pemerintah, yakni Haji Ramah Lansia, Ramah Perempuan, dan Ramah Disabilitas. Para haji yang berusia lanjut, perempuan, dan disabilitas ini tentunya akan mendapat perhatian khusus. Tentunya kepada para jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan, itu akan disediakan bus solawat, ada juga bus khusus bagi disabilitas, dan ketika nanti beribadah umroh di Masjidil Haram di Mekah, khususnya pada saat tawaf dan sa'i, akan disediakan jasa kursi roda gratis bagi para jamaah haji. Tentunya nanti akan dilakukan oleh para petugas haji yang saat ini sedang bertugas di Mekah. Heranov, terkait kondisi kesehatan sendiri, saat ini tercatat 6.823 jamaah menjalani rawat jalan dan 59 jamaah masih dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Hingga hari ini total jamaah yang wafat atau meninggal dunia itu sudah berjumlah 7 orang, dan pemerintah memastikan ke-7 orang jamaah haji yang wafat ini akan mendapatkan haknya, yakni mendapatkan badal haji. Heranov, di tengah cuaca ekstrim yang mencapai 43 derajat Celcius ini, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan, mempersiapkan fisik secara prima, mental, dan selalu membawa perbekalan ketika beraktivitas di luar atau di lapangan, seperti selalu menyediakan payung, semprotan air, semprotan muka, air mineral, dan obat-obatan agar ketika nanti kesehatan terganggu bisa langsung tertangani dan teratasi dengan cepat. Mungkin ada pertanyaan lagi, Heranov? Baik, bagaimana kemudian kondisi jemaah haji kita yang mungkin masih dirawat hingga sore ini waktu Jakarta di sana? Baik, jemaah haji yang masih dirawat saat ini terus mendapatkan perhatian dari tim kesehatan, tim petugas haji dan tim kesehatan. Dari sekian banyak jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, mereka rata-rata menderita komorbid, Heranov, yakni ada yang serangan jantung, ada yang hipertensi, ada yang gula darah tidak stabil, kemudian juga ada TBC ya. Jadi
Jadi penyakit-penyakit ini rentan karena harus mendapatkan treatment khusus bagi mereka. Ada juga yang tidak bisa bergerak atau mengalami stroke, Heranov. Jadi saat ini mereka dirawat, ada yang dirawat di rumah sakit haji yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Ada juga yang sedang rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah. Bagi jamaah haji yang kondisinya sudah mulai stabil, namun tidak bisa bergerak, itu nanti tetap akan diantar atau dikirim ke Mekah dengan pengawalan ketat atau pengawalan dari tim kesehatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat beribadah di Makkatul Mukarramah. Bagi yang masih berada di Madinah akan terus menjalani perawatan hingga kondisinya sembuh. Dan Heranov, kemarin juga terdapat Madinah itu kedatangan jamaah haji khusus dari Indonesia sebanyak kurang lebih satu kloter ya. Mereka saat ini tengah menjalani ibadah arba'in dan menempati hotel yang cukup mewah di kawasan Markasiyah di jantung kota Madinah. Mereka adalah jamaah haji plus atau jamaah haji yang mendapatkan pelayanan ekstra atau pelayanan berbeda dengan jamaah haji reguler lainnya. Mereka ini tentunya membayar dengan ongkos yang lebih mahal antara 200 sampai 300 juta rupiah. Perbedaannya jamaah haji khusus ini penantian atau antriannya tidak terlalu lama, yakni antara 5 tahun sampai 6 tahun, sementara haji reguler itu bisa 10 hingga 15 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Kemudian perbedaannya lagi nanti saat di kota suci, para jamaah haji khusus ini akan diberi fasilitas yang cukup bagus ya, bahkan ketika nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka akan menempati tenda-tenda khusus yang memang disediakan bagi para jamaah haji khusus, tentunya dengan fasilitas AC, makanan yang Nusantara, selera Nusantara, terus kemudian dan layanan ekstra lainnya. Sementara haji reguler tetap menjalani seperti haji biasa, yakni tetap harus mabit di Musdalifah tanpa tenda, terus kemudian juga wukuf di Arafah seperti haji-haji reguler lainnya. Heranov. Baik, Syafakilah, cepat sembuh bagi jemaah haji kita yang masih dirawat rumah sakit, diberi kesembuhan dan juga bisa beraktivitas ke depannya. Terima kasih, Lukman Rozak, untuk sementara waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi